2020 atau era revolusi industri 4.0. Pada saat ini, perkembangan globalisasi sangat cepat. Kecanggihan teknologi mendukung perkembangan dunia informasi. Hal ini berdampak pada berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ibarat seperti ini. Buku setebal ini yang kita bawa setiap hari, kini berubah hanya sekecil ini. Hingga produk usaha dan jasa. Hal ini membuat produsen harus melakukan perubahan, baik dari segi produksi maupun distribusi. Zaman sekarang, hanya dengan menggunakan HP, menggunakan jari, kita dapat membeli barang dan jasa dari seluruh wilayah, bahkan dari hingga seluruh negara. Singapura, Jepang, Belanda, Thailand, Cina, Amerika, bahkan negara lain. Bahkan dalam pembayaran sekalipun tidak perlu panas-panasan. Harus ke bank atau ATM. Salah satu usahanya ialah dropshipper. Dropshipper tidak menggunakan modal yang besar. Kita hanya sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga lebih mudah dan efisien. Apalagi bagi produsen yang belum mampu menggunakan teknologi secara sepenuhnya. Hal kedua, perihal komunikasi berlangsung perubahan secara cepat, mulai dari menggunakan ini hingga menggunakan ini. Sekarang menggunakan ini. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, gadget adalah kebutuhan utama kita. Banyak dari kita menggunakan, sebagai contoh, WhatsApp sebagai platform media komunikasi. Mulai dari pelajar, guru, pekerja, dan hingga pengguna lainnya, banyak menggunakan WhatsApp dalam hal berkomunikasi. Saat ini, WhatsApp menginovasi dan bukan hanya sekedar media tulisan saja, namun dengan produk yang lebih variatif yaitu berupa stiker. Stiker ini membuat komunikasi terkesan lebih santai, terlebih di grup pelajar maupun grup keluarga. Pembuatan stiker ini cukup simpel dan trendy. Proses produksi stiker dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. So, that's how we work. Hai, oke. Jadi mungkin kayaknya kamu mulai tertarik ya sama usaha kita ini. Oke, jadi aku bakal jelasin nih tentang apa aja strength dan opportunity dari usaha dropshipper ini. Jadi untuk opportunity atau peluang, itu peluangnya itu gede banget karena sekarang ini bisnis online itu kan ya kita masarkannya dari berbagai sosial media, dan sekarang itu siapa sih yang nggak punya sosial media kayak Instagram, Facebook gitu, pasti semua orang punya. Oke, jadi di sosial media itulah kita memasarkan produk kita marketingnya di situ, semuanya di situ, dan yang menjadi konsumennya ya mereka yang emang punya sosial media. Dan kita nggak usah takut kayak nggak laku gitu. Karena apa? Karena ya emang semua orang sekarang ini pasti punya sosial media. Terus untuk peluang yang kedua, kenapa kita pilih produk-produk itu untuk kita jadikan barang dropship kita? Ya karena itu merupakan barang-barang yang emang lagi digandrungi banget sama anak muda zaman sekarang. Itu kayak barang-barang yang lagi tren, kayak misalnya yang tas-tas lempang itu udah jadi kayak fashion zaman sekarang gitu. Terus tas serut juga, anak-anak sekolahan, anak-anak kuliahan juga banyak banget yang make. Dan itu emang jadi banyak banget dibutuhin di pasar sekarang ini. Terus untuk strength-nya itu ada, pekerjaan kita itu mudah banget karena kita nggak nyetok barang, kita nggak packing barang, kita nggak ada nganterin barang ke jasa pengiriman atau apa, karena itu semua tugas dari supplier kita, itu bukan tugas kita. Tugas kita itu mudah banget, hemat tenaga dan efisien banget. Kenapa? Karena kita cuma mikirin
urusan untuk marketing di sosial media doang. Jadi ini produknya itu ya kita ada gambarnya, terus kita misalkan cuma edit doang, gimana biar gambarnya itu bisa menarik minat konsumen gitu di sosial media itu. Terus modalnya juga kecil, ya kita cuma bermodalkan internet doang. Bahkan bisa dibilang usaha dropship ini sebenarnya nggak ada modal sih, karena ya dengan orang zaman sekarang yang emang mainnya sosial media, ya pasti kalau soal kuota atau wifi itu kayak nggak nggak jadi masalah besar lagi gitu. Jadi ya ini dengan kita bermain sosial media itu udah jadi peluang kita untuk dapat keuntungan juga, jadi kita kayak nggak membuang waktu yang sia-sia gitu. Terus untuk strength lainnya dan untuk anggarannya akan dijelaskan oleh partner saya. Apalagi keuntungan yang didapat dari produk dropshipper ini, yaitu waktu dan tempat yang fleksibel. Kamu dapat melangsungkan pekerjaan ini di mana saja dan waktu kapanpun yang kamu punya. Jadi tidak ayal bahwa pekerjaan ini dijadikan salah satu sarana untuk mendapat pendapatan sampingan. Karena kamu tidak harus terkait dengan tanggung jawab kamu terhadap suatu instansi pekerjaan. Kemudian kamu dapat menjual produk dengan beraneka ragam tanpa harus terikat atau cuman memiliki satu supplier. Kamu dapat mencarinya sebanyak-banyaknya. Salah satunya jika bergabung dengan agen kami memiliki 4 item, yaitu seperti string bag atau sling bag depan, atau pula cup tea tumbler yang kita tahu sedang marak-maraknya di lingkungan masyarakat, khususnya pada masa remaja masa ini. Sehingga kami tidak perlu takut jika produk kami tidak laku di pasaran, karena ini sedang menjadi incaran-incaran pada masyarakat di luaran sana, sehingga dalam keuntungan maupun pendapatan yang kami mau itu berdasarkan kepada kami, tentu juga tidak lupa memperhatikan kondisi pasar. Kemudian kami dapat menekan pula biaya tidak terduga atau biaya lain-lainnya. Seperti apa itu contohnya? Misalnya biaya tambahan tempat kami simpan item itu, kami tidak perlu lagi memilikinya karena semua itu sudah diurus dan ditangani oleh supplier. Dalam kualitas barang ataupun kerusakan barang, itu semua sudah menjadi tanggungan dari supplier itu sendiri. Nah, sepertinya kamu sudah tertarik dengan keuntungan dan perkembangan produk dropshipper yang kami miliki. Nah, jadi kami akan merincikan anggaran kami kepadamu, mana tahu kamu bisa menjadikan kami sebagai patokanmu untuk menentukan anggaran di kemudiannya. Nah, yang pertama itu modal. Modal yang kami tetapkan dalam produk ini yaitu berkisaran 50.000 per bulan. Modal apa itu 50.000? Yaitu modal dalam kota, sehingga untuk mempermudah komunikasi dengan antar supplier dengan kita sendiri. Sehingga komunikasi antar kita tidak terputus, karena komunikasi dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan produk antara supplier dan kita. Nah, modal yang kami tetapkan per bulan itu sebesar 50.000, yang dimana kami perkirakan per hari itu berkisar 1.600 sampai 1.700, yang dimana kami bulatkan menjadi 2.000 rupiah. Harga jual supplier yang kami patok kebanyakan itu berkisar dengan harga 40.000. Tentu kami memiliki estimasi keuntungan sebesar 20%, yang dimana 40.000 dari 20% itu ialah 8.000. Sehingga harga jual patokan yang kami patok ialah 48.000, dan tidak lupa pula kami menambah biaya modal kami yang awalnya yaitu 2.000, yang berarti kisaran harga jual kami yaitu sekitar 50.000. Nah, jadi pendapatan yang kami peroleh itu per hari target kami ialah 500.000. Mengapa? Karena kami tentu juga mempunyai estimasi target keuntungan, yaitu menjual 10 item per hari. Jadi kami prediksikan pendapatan kami per hari itu sebesar 500.000 dengan keuntungan berarti per hari 100.000. Nah, jadi berapa pendapatan kami akan kami dapat dalam sebulan? Pendapatan yang kami dapat dalam sebulan itu kisaran 15 juta dengan keuntungan yang kami dapat sebesar 3 juta per bulan. Nah, tentu sangat menarik bukan? Karena kami tidak harus lagi memikirkan tentang biaya transportasi, biaya kerusakan barang. Kami hanya perlu menjaga komunikasi kami dengan baik dengan supplier untuk menjaga kelangsungan barang itu tetap aman dan terjamin. Nah, apa kamu tertarik dengan kami?
Dan pastinya kami juga sudah memikirkan apa saja potensi dan peluang yang akan kami peroleh dari usaha bisnis online pembuatan stiker WhatsApp ini. Perlu kita ketahui berdasarkan data yang kami peroleh juga bahwa hampir dari 2 miliar orang lebih sudah menggunakan aplikasi WhatsApp dan 85% dari pengguna internet Indonesia sudah menggunakan WhatsApp. Kita juga tahu bahwa WhatsApp menggunakan fitur stiker dalam melaksanakan komunikasi. Dan pada bulan Juli lalu bahwa WhatsApp sudah mengeluarkan fitur terbaru yaitu penggunanya dapat menggunakan stiker animasi. Namun tidak semua orang dapat membuat stiker animasi itu. Diperlukan beberapa ilmu dalam editing, dalam menggunakan aplikasi editing untuk membuat stiker itu. Lalu, apa saja potensi dari usaha bisnis online pembuatan stiker WhatsApp ini? Pertama, modal yang kami butuhkan untuk membuat usaha ini tidak begitu besar. Yang kami perlukan hanyalah internet dan alat komunikasi, alat editing seperti komputer, laptop, atau handphone. Juga hanya memerlukan kreativitas ide-ide untuk membuat stiker itu. Kami tidak hanya menggunakan ide dari diri kami sendiri, tapi juga kami meminta feedback dari konsumen untuk ikut berpartisipasi untuk membagikan ide-ide mereka dalam pembuatan stiker itu agar usaha kami juga dapat maju. Diperlukan komunikasi antara produsen dan konsumen komunikasi yang baik agar dapat membangun usaha ini. Juga pembuatan stiker ini dapat dilakukan di mana saja karena menggunakan alat komunikasi, alat editing itu seperti laptop, handphone, kita bisa membawa kemana-mana kan. Lalu apa saja peluang-peluangnya? Yang pertama, WhatsApp adalah aplikasi online dan pasti peluang pasarnya itu juga lebih besar. Pangsa pasar bisnis online pembuatan stiker ini juga lebih luas. Dapat menggunakan platform-platform lain dalam pemasarannya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Juga penggunaan stiker tidak hanya diminati oleh beberapa kalangan saja, juga dapat seperti orang dewasa, anak-anak juga suka menggunakan stiker. Nah, untuk saat ini, tampaknya Anda mulai tertarik dengan produk kami. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan anggaran dari produk kami secara terperinci, sebagai bahan pertimbangan Anda untuk menjadi agen kami. Nah, yang pertama yang saya tekankan bahwa estimasi penjualan kami per harinya itu adalah sekitar 2 pack. Nah, untuk yang pertama model kami itu adalah model kuota internet sebesar 50.000 per bulannya, yang jika dibagi 30 sekitar Rp1.700 atau sekitar 2.000 jika dibulatkan. Nah, untuk yang kedua adalah jasa karyawan. Jasa karyawan kami kenakan 2.000 per packnya, dimana untuk 2 pack itu adalah 4.000. Nah, totalnya adalah 6.000. Nah, untuk perhitungan sebulan, 6.000 ini dikali dengan 2 yaitu sekitar 12.000, kemudian dikali dengan 30 yaitu 360.000. Nah, adapun harga jual kami adalah Rp7.000 yang telah kami kenakan perhitungan 15% keuntungan. Nah, penjualan kami dalam sebulan itu 7.000 dikali 30.000 yaitu sekitar 420.000. Nah, keuntungan atau laba bersih kami itu ada 420.000 dikurang 360.000 yaitu sekitar 60.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke pangsa pasar atau market share. Apa sih itu pangsa pasar dan kenapa pangsa pasar sangat penting untuk keberlangsungan usaha-usaha hingga saat ini? Yang pertama, apa itu pangsa pasar atau market share? Pangsa pasar atau market share adalah bagian pasar yang dikuasai oleh sebuah perusahaan dan dapat ditentukan berdasarkan angka produksi, angka penjualan, maupun pendapatan. Nah, apa sih latar belakangnya pangsa pasar atau market share sehingga sangat dibutuhkan oleh usaha-usaha?
Nah, seperti kami, usaha kami merupakan usaha kecil dengan omset yang masih rendah atau pendapatan yang masih rendah dibandingkan usaha-usaha lainnya. Namun, kenapa kami tetap membutuhkan pangsa pasar untuk keberlangsungan usaha kami? Pertama, karena dengan pangsa pasar atau market share, kami dapat membedakan pasar lebih mudah sehingga kami dapat menentukan pasar-pasar yang lebih terarah lagi daripada sebelumnya. Yang kedua, kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada konsumen. Dan yang ketiga, kami dapat menetapkan strategi yang lebih baik lagi ke depannya dan yang lebih terarah. Berikut saya menampilkan 2 data untuk menunjukkan kekuatan usaha kami. Data yang pertama menunjukkan Internet Growth Rankings di dunia atau tingkat pertumbuhan internet di seluruh dunia. Dan berdasarkan data, dapat kita lihat bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga di seluruh dunia. Berikut adalah data kedua. Data kedua menunjukkan tingkat intensitas penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data kedua, kita dapat melihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, sekitar 70-an% menggunakan internet setiap harinya. Nah, apa yang mau ditunjukkan oleh kedua data tersebut, dan apa yang menyebabkan Indonesia menempati peringkat yang sangat tinggi dalam penggunaan internet? Pertama, tingkat perekonomian semakin meningkat ke depannya. Semakin waktu semakin meningkat. Dan ini juga dibarengi dengan etos kerja masyarakat yang semakin meningkat. Meningkatnya etos kerja masyarakat berarti semakin sedikitnya waktu yang dipakai atau yang dimiliki oleh masyarakat untuk menikmati waktunya sendiri karena sibuk dengan pekerjaan. Nah, yang kedua, di kondisi pandemi seperti sekarang, masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah dan meminimalisir kontak dengan orang lain. Kedua hal ini merupakan faktor utama yang menyebabkan Indonesia menempati peringkat yang sangat tinggi pada saat ini. Masyarakat ingin meminimalisir kontak dengan orang lain di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, masyarakat lebih mengandalkan internet, di mana kita cukup menggunakan HP atau laptop saja dengan koneksi internet, maka kita akan mendapatkan barang yang kita inginkan. Begitu pula dengan etos kerja masyarakat yang sangat tinggi. Kita tidak memiliki waktu untuk berbelanja ataupun berpergian, maka itu kita menggunakan internet saja. Dengan klik, kita dapat membeli atau mendapatkan barang yang kita inginkan. Di dalam pangsa pasar, terdapat beberapa segmentasi untuk mempermudah pembagian kriteria dari pangsa pasar tersebut. Beberapa segmentasi tersebut diantaranya adalah, pertama, segmentasi geografis. Segmentasi ini berdasarkan namanya saja sudah kita tahu kalau segmentasi ini membagi konsumen berdasarkan lokasi ataupun kondisi geografisnya. Nah, untuk usaha yang sedang kami jalani saat ini, kami membaginya berdasarkan wilayah yang sudah melek teknologi dengan yang belum melek dengan teknologi. Usaha yang kami kembangkan ini adalah usaha berbasis online, sehingga perlu konsumen yang sudah peka terhadap teknologi dan sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Teknologi yang kami maksud di sini bisa berupa handphone, menggunakan televisi ataupun sejenisnya. Selanjutnya ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini berdasarkan usia, gender, agama, suku, dan sejenisnya. Untuk produk yang sedang kami kembangkan saat ini, kami tidak membagikan konsumen berdasarkan usia maupun gender, agama, suku, atau yang lainnya. Dengan arti, berarti produk-produk yang sedang kami kembangkan ini adalah terbuka untuk seluruh kalangan. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini berkaitan dengan apa yang sedang tren di masyarakat saat ini. Nah, seperti yang sudah kami perhatikan selama ini, usaha online itu sedang marak-marak yang terjadi saat ini, apalagi di masa pandemi. Nah, karena masyarakat jarang dan dilarang untuk keluar rumah, maka mereka cenderung melakukan kegiatan berdasarkan online, berbasis online. Maka dari situ kami berniat untuk membantu orang-orang ini untuk mendapatkan apa keinginan mereka dengan menyediakan jasa jualan online. Selanjutnya ada segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat ini berdasarkan apa yang ingin manfaat apa yang ingin diperoleh oleh konsumen. Selanjutnya ada segmentasi sesekali. Segmentasi sesekali ini membagi konsumennya berdasarkan kelas. Jadi ada kelas menengah, kelas atas, atau kelas bawah.
Nah, kami tidak membagi konsumen berdasarkan kelas, yang artinya semua kelas itu bisa mendapatkan apa yang kami jual. Selanjutnya ada segmentasi budaya. Segmentasi budaya ini berdasarkan budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, apa yang kami perhatikan, budaya yang sedang marak di dalam masyarakat, yaitu adalah budaya workaholic, atau di mana masyarakat itu bekerja dengan giat tanpa memperhatikan waktu. Nah, orang-orang seperti ini cenderung untuk menggunakan aplikasi-aplikasi online, belanja online, belajar online, kerja online, semuanya online. Nah, dari situ kami melihat peluang bahwa usaha online itu sedang memiliki pasar saat ini. Nah, selanjutnya ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku ini mengukur dengan tingkah laku dari pelanggannya. Apakah pelanggan cenderung melakukan kegiatan online, cenderung untuk melakukan berbelanja berbasis online, dan sejenisnya. Bila usaha yang sedang dijalani saat ini dapat berkembang dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perluasan pangsa pasar. Perluasan pangsa pasar dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Strategi pertama yaitu menambahkan produk serta layanan baru dalam usaha. Dengan begini diharapkan konsumen dapat lebih tertarik dan akan ingin menyebarkan tentang usaha ini kepada konsumen-konsumen lainnya. Kedua, menjual produk kepada konsumen lama dengan meningkatkan jumlah. Nah, ini sama aja dengan memberikan diskon kepada pelanggan lama. Dengan begini, maka pelanggan-pelanggan tidak akan merasa rugi jika berbelanja dengan kita, karena kita memberikan diskon kepada mereka. Selanjutnya adalah memperluas area pasar ke tempat baru. Area pasar yang sedang kami jalani, usaha yang sedang kami jalani saat ini masih berbasis Medan sekitarnya. Kedepannya kami akan mengembangkan usaha ini ke kancah nasional maupun internasional jika bisa. Selanjutnya adalah targetkan pasar serta pelanggan baru. Nah, jangan hanya berkutat pada pelanggan-pelanggan lama. Kita harus meningkatkan penjualan juga kepada pelanggan-pelanggan baru. Nah, beberapa usaha yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pelanggan baru ini dapat melakukan promosi melalui media online ataupun media sosial. Nah, selanjutnya adalah masuk pada sistem penjualan baru. Karena penjualan saat ini berbasis online, maka semua orang itu pasti berlomba-lomba untuk melakukan pembaruan pada sistem mereka. Sistem yang lebih mudah dan lebih terpercaya. Karena konsumen itu lebih suka dengan sistem yang tidak rumit dan juga dapat dipercaya seperti itu. Selanjutnya ada pemasaran. Nah, pemasaran yang baik diperlukan untuk merealisasikan segmentasi pasar yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Diperlukan adanya pengenalan produk atau jasa atau service kepada potential consumer. Nah, di sini potential consumer atau potential customer adalah konsumen yang berpotensi untuk membeli produk kita. Dengan pemasaran yang baik, kita dapat mengenalkan produk, mencapai target penjualan, dan juga membuat atau merancang strategi usaha kita ke depannya sehingga lebih baik dan lebih terarah. Nah, maka dari itu, untuk mencapai semua ini, kami membutuhkan metode pemasaran yang baik untuk dapat merealisasikan target kami dan mencapai target kami. Kami menetapkan dua metode dalam pemasaran kami. Yang pertama adalah cloud marketing dan yang kedua adalah PR marketing. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu cloud marketing. Nah, cloud marketing yaitu di mana sebuah usaha atau perusahaan memasukkan segala sumber daya dan asetnya ke dalam online, ke dalam internet via online. Nah, dengan ini semua perihal usaha dari perusahaan atau usaha tersebut dapat diakses oleh konsumen melalui online. Dengan HP dan laptop saja kita dapat mengakses usaha tersebut. Begitu juga yang akan kami terapkan dalam usaha kami. Usaha kami berbasis online, maka dari itu kami sangat membutuhkan metode cloud marketing, di mana kami akan memasarkan dan memasukkan segala produk yang akan kami jual via online. Jadi, konsumen dapat tinggal menggunakan HP atau laptop saja, tinggal klik, maka konsumen dapat langsung memiliki barang dari usaha kami. Nah, apa keuntungannya menggunakan cloud marketing? Yang pertama, sangat mudah dan efisien.
seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana masyarakat setelah memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan juga kondisi pandemi, masyarakat sangat membutuhkan sesuatu yang efektif dan efisien untuk mendapatkan kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dari itu, dengan menggunakan HP atau laptop saja, konsumen dapat membeli produk kami, dan ini merupakan suatu strategi yang sangat baik, karena sekarang tingkat penjualan online lebih tinggi dibandingkan tingkat penjualan offline. Maka dari itu, target marketing ini sangat baik untuk keberlangsungan usaha kami. Yang kedua adalah PR marketing atau Public Relations Marketing. Nah, sesuai namanya, kami akan bekerja sama dan membangun relasi dengan media online, baik itu sosial media atau platform online lainnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan platform-platform lain yang biasa digunakan untuk berjualan. Nah, dengan menjalin kerjasama dengan sosial media dan platform online lainnya, kami berusaha untuk meningkatkan kesadaran. Yang pertama, betapa pentingnya produk kami di pasaran dan betapa pentingnya produk kami bagi konsumen. Dan yang kedua yang ingin kami tingkatkan kesadarannya adalah keuntungan yang akan konsumen dapatkan dengan memiliki atau dengan membeli produk kami. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya juga sebelumnya di Strength and Opportunity produk kami, dengan ini besar harapan kami masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya produk kami di era sekarang, seperti contohnya Tumblr, di mana kita sedang krisis lingkungan global, environmental, di mana sangat banyak sampah. Dengan Tumblr ini kita dapat mengurangi sampah dan juga kita dapat meminimalisir kontak dengan orang lain saat kita membeli minuman dengan membawa tumbler sendiri. Begitulah kira-kira pangsa pasar yang sudah kami jelaskan terkait usaha kami. Pada saat ini kami akan menjelaskan hubungan antara bisnis dengan lingkungan maupun tanggung jawab sosial bisnis. Etika bisnis sebenarnya bukan peraturan yang tertulis, namun mencakup keseluruhan hal mengenai individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis berperan penting dalam membentuk nilai, norma, dan juga perilaku untuk membangun hubungan yang adil dan sehat di antara sesama mitra kerja, pemegang saham, maupun masyarakat. Etika bisnis juga menjadi standar ataupun pedoman bagi setiap karyawan dan manajemen dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan berlandaskan keadilan, kejujuran, transparansi, moral yang luhur, dan juga profesionalitas. Dalam praktiknya, terdapat 3 prinsip umum etika bisnis yang memudahkan kita untuk melaksanakannya. Yang pertama, rasa saling percaya antara sesama mitra kerja, investor, dan konsumen. Seperti kelompok kami, saya percaya terhadap semua anggota kelompok bahwa kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku, baik itu ketua, bendahara, sekretaris, dan juga manajemen-manajemen lainnya. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Setiap anggota kelompok sadar diri untuk bertanggung jawab baik terhadap intern maupun ekstern perusahaan. Intern perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan produktivitas masing-masing. Sedangkan terhadap pihak ekstern perusahaan yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak konsumen ataupun supplier atau bahkan terhadap investor. Yang ketiga, menghargai lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial bisnis. Nah, sebagai pertimbangan kami, bisnis yang kami dirikan ini untuk memproduksi stiker WA dan juga dropshipper. Nah, kami mempertimbangkan bahwasanya produk yang akan kami hasilkan tidak akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar kami dan juga pastinya mengurangi polusi-polusi lainnya. Sehingga produk yang kami hasilkan dapat menjadi produk yang ramah lingkungan dan berguna bagi masyarakat. Ketiga hal tersebut memudahkan kami untuk mempraktikkan etika bisnis dalam berinteraksi terhadap sesama mitra kerja, manajemen, karyawan, juga terhadap para investor dan juga terhadap konsumen ataupun masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan etika bisnis, pastinya sangat banyak manfaat yang akan dihasilkan. Yang pertama ada kepatuhan. Dengan melaksanakan etika bisnis, pastinya setiap anggota ataupun setiap pihak-pihak yang bersangkutan dengan entitas bisnis tersebut semakin patuh terhadap peraturan kebijakan yang telah disepakati sebelumnya. Seperti misalnya, dalam pelaksanaan rapat melalui WhatsApp dilaksanakan pada jam sekian, maka semua anggota pastinya akan segera aktif ataupun segera menyampaikan pendapat dan juga aspirasinya, ide-idenya dalam rapat tersebut. Hal ini bertujuan agar produk yang akan dihasilkan semakin baik dalam perkembangannya. Kemudian, patuh untuk melaksanakan hasil dari rapat tersebut.
Seperti setelah rapat kami akan misalkan membuat laporan, maka pembagian tugas yang jelas, setiap orang yang telah ditunjuk untuk membuat laporan tersebut seharusnya dan telah harus menjalankan pembuatan laporan tersebut, sehingga laporan tersebut dapat kami kumpulkan tepat pada waktunya. Kemudian ada yang kedua, yaitu manajemen yang efektif. Dengan kepatuhan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota kelompok, pastinya manajemen yang akan dilakukan seperti pembagian tugas dalam siapa pembuatan laporan, pembuatan pencarian strategi pemasaran, produksi, dan lainnya. Pastinya manajemen tersebut semakin efektif berjalannya. Yang ketiga, ada peningkatan reputasi perusahaan ataupun entitas bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi dari setiap pihak-pihak yang bersangkutan di dalam perusahaan tersebut. Dengan terintegrasinya pihak-pihak yang bersangkutan, pastinya reputasi ataupun nama baik dari perusahaan itu akan semakin terkenal di dalam masyarakat, karena dengan integrasi yang baik akan menghasilkan produk-produk yang lebih kreatif, inovatif, dan juga berguna bagi masyarakat. Berbagai hal inilah yang menjadikan peranan penting daripada pelaksanaan etika bisnis dan tanggung jawab sosial di perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan tersebut dalam mengembangkan produknya ataupun memperluas pasarnya, dan juga untuk mendapatkan loyalitas daripada konsumen serta kesetiaan daripada para pemegang saham. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional dari produk kami. Bisnis internasional dapat diartikan sebagai penanaman investasi yang tidak hanya dilakukan dalam negeri, tetapi juga di luar negeri ataupun di beberapa negara lain yang ada di dunia. Nah, pada bisnis internasional kita mengenal adanya 3 istilah. Yang pertama bisnis domestik, bisnis multinasional, dan bisnis global. Nah, yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik ini adalah yang paling sederhana dibandingkan yang lain, sebab bisnis domestik ini berada dalam suatu wilayah saja, yang dimana variabel-variabel yang mempengaruhinya pun tentu lebih sedikit dibanding yang lain. Yang kedua adalah bisnis multinasional. Bisnis multinasional ini adalah penanaman investasi ataupun penanaman modal yang dilakukan di beberapa negara di luar negeri, di mana produk yang kita hasilkan ini adalah menyesuaikan dengan bagaimana kebudayaan yang ada di tempat kita menanamkan modal tersebut. Nah, sementara bisnis global ini adalah yang paling luas dari semuanya, sebab kemanapun kita menanamkan modal, semua produk yang kita bawa itu akan sama jenisnya, akan sama bentuknya, dan sebagainya. Dalam hal ini, produk yang kami hasilkan itu adalah produk domestik, di mana pasar kami itu tadi, seperti yang telah dikatakan oleh teman saya sebelumnya, itu berada di Indonesia. Oleh karena itu, kami telah mengkaji apa-apa saja variabel-variabel ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi bisnis kami ke depannya. Menurut kami, melihat bagaimana daya konsumsi masyarakat pada saat ini, hal ini akan sangat menguntungkan karena dropshipper dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, serta dapat menjaga jarak aman sebagaimana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Dan tak hanya itu, perusahaan kami sangat yakin bahwa kedua produk yang akan kami hasilkan dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih besar lagi, ya sampai bisa menjadi bisnis internasional. Mengapa kami katakan demikian? Yang pertama adalah karena dropshipper adalah suatu sistem dalam bentuk perdagangan di mana kita ini bisa melakukannya secara online. Mengingat bagaimana perkembangan teknologi dunia pada saat ini, hal itu sangat dimungkinkan. Pertukaran informasi dan pada sistem komunikasi itu tidak lagi membatasi sebuah negara. Justru dari negara A ke negara B itu akan sangat mudah berhubungan. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk memperkenalkan produk yang kita jual kepada masyarakat yang ada di luar negeri. Selain itu, menurut kami, stiker WA yang kami produksi juga akan dapat bersaing di kancah internasional. Saya ingin membagikan pengalaman saya. Jadi saya adalah seorang fans EXO atau biasa disebut sebagai EXO-L. Saya memiliki sebuah grup WA di mana anggotanya itu berisikan EXO-L internasional. Jadi bukan hanya anggota yang berasal dari Indonesia, tapi juga ada yang berasal dari Malaysia, Filipina, Rusia, Italia, dan lain sebagainya.
Dan pada beberapa kesempatan saya memperhatikan bahwa grup ini berkomunikasi juga dengan menggunakan stiker. Oleh karena itu, perusahaan kami memiliki keyakinan bahwa stiker ini juga akan dapat berkembang secara internasional. Kami bisa menggunakan stiker ini ataupun mempromosikannya di grup-grup internasional sehingga itu dapat menjadi dikenal lebih luas di masyarakat luar. Murah, Aman, Dan berkualitas. Dompet aman. Barang nyaman. Cuma di Jualin aja.